mengedit, merapikan laporan ini. Yang pertama, buka Word-nya, lalu jika tampilannya enable editing, langsung tekan saja enable editing agar bisa mengedit. Lalu jika masih toolsnya ini belum bisa digunakan, kita tekan apapun dan tekan edit anyways. Ini kita matikan dulu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengatur layout, yang itu marginnya atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Oke. Yang kedua itu size, oke, pas. Terus ke menu home. Lalu yang harus kita lakukan Ctrl A. Setelah Ctrl A, ini terakhir saja. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu membuat heading. Ini merupakan heading. Kegunaan heading ini kalau kita mengisi daftar isi secara otomatis maka akan tampil. Cara melihat sudah terheading atau belum, kita tekan Ctrl dan F secara bersamaan agar navigasinya muncul, lalu tekan heading. Ini merupakan gambaran kalau sudah di heading. Nah, ini menggunakan heading 1, oke, sudah benar. Ini juga heading 1, oke. Ini juga harusnya menggunakan heading 1. Menggunakan heading 1. Bab 2 ini menggunakan heading, jika angkanya 1.2 menggunakan heading 2. Ini juga menggunakan heading 2. Yang 1.4 menggunakan heading 2. Intinya kalau dia babnya itu menggunakan heading 1 dan subbabnya itu menggunakan heading 2. Ini heading 1, ini heading 2, ini heading. Jika sudah sub-subbab, ini merupakan sub-subbab, itu menggunakan heading 3. Nah, di sini terlihat yang heading 1 akan sejajar di sini, daftar isi akan sejajar di sini, heading 2 akan ada di sini, dan heading 3 akan menyesuaikan lagi. Metode ini menggunakan heading 2, bab 4 menggunakan heading 1, hasil menggunakan heading 2, menggunakan heading 2, bab 5 menggunakan heading 1, kesimpulan heading 2, heading 2, daftar pustaka menggunakan heading 1. Oke, setelah di heading ini kan masih terlihat tidak rapi, maka kita ke daftar isi dulu, ke ini, terus kita Ctrl A, tekan dengan A, Ctrl dan A, maka semua akan terpilih. Lalu kita harus menyesuaikan fontnya yaitu Times New Roman. Kita buat ukurannya 12, lalu rata kanan rata kiri 1,5, tekan bagian sini 0, before-nya 0, after-nya 0. Oke. Nah, setelah itu kita ke cover, tekan bagian ini. Setelah cover, kita melihat spasi-spasi yang tidak digunakan, kita bisa menggunakan side ini. Oke, sesuai format. Untuk judul dan bagian alamat kampus kita menggunakan 14. Oke, dan rata tengah. Kita paskan ini agar pas di tengah. Jadi tools yang ini harus sesuai dengan gambar di sela-sela perubahan warnanya antara biru dan putih ini. Di sini juga harus sesuai. Lalu ini juga
kita sesuaikan, bisa dipilih di begini dan disesuaikan. Nah, sudah, kita tekan ini di bagian tengah, disusun olehnya juga. Ininya sudah, belum, ini juga belum. Terus ini ini lari ke sini, kita harus menyesuaikan. Nah, ini juga. Pokoknya ini harus sesuai, kita bold, bikin ukurannya 14. Oke, kan ini harus ke bagian terakhir, dua-duanya harus bagian terakhir, maka yang kita kurangin ini adalah space nya, bisa dihapus. Setelah naik begini kita buat di tengah. Oke, jika sudah di tengah begini kita boleh matikan ini. Nah, untuk penulisan nama ini agar terlihat rapi, kita bisa menggunakan bantuan tabel. Kita ke menu insert, kita ke menu tabel, buat ukurannya itu 4, 2, 4 ke bawah. Oke, itu nama npm kelas asisten sebelum 250 70 100 88 kelas 1 nomor novel. Ini harusnya huruf besar, Fayat. Oke, kita bold aja. Jika ingin membold seluruh tabel, kita bisa langsung tekan bold, lalu kita menu home, ini tekan agar tidak bold. Lalu untuk huruf-hurufnya kita bisa sesuaikan rata kiri, ini juga rata kiri, agar terlihat rapi. Bisa kita buat seperti ini, kita bikin ke tengah. Oke, jika sudah terlihat rapi seperti ini, kita tambahkan ini. Oke, setelah itu kita pilih, kita ke menu ini, lalu no border. Nah, kita hapus begini. Oke, ini sudah terlihat rapi covernya. Selanjutnya kita ke daftar isi, kita nyalakan ini, lalu langsung dipilih saja, dihapus, lalu kita ketengahkan, bikin hurufnya 14. Nah, jika sudah begini, kita ke bawah, ini hapus juga, langsung di bold saja, lalu kita sesuaikan ini 14. Oke, begitu juga sampai ke nanti ke daftar pustaka 14. Kita hapus ini. Kita bold 14. Nah, tips yang digunakan jika
ini kan headingnya sudah jadi 2, seharusnya ini harus 1, jadi kita naikkan lagi, kita bikin ukurannya di tengah. Di sini akan hilang, tidak akan seperti lagi. Triknya yaitu tekan shift dan enter secara bersamaan. Nah, jika berantakan seperti ini, kita bisa atur di bagian ini. Oke, sudah rapi. Ini kita hapus saja. Oke, jika ini tidak sesuai, ini sesuai. Nah, ini masih terlihat tidak bagus karena tidak sesuai. Jadi huruf yang di sini harus sesuai dengan kalimatnya, harus sejajar. Tipsnya yaitu hapus dulu seperti ini. Ini tekan enter, lalu kita tekan tab. Nah, lalu bold seperti ini, pilih seperti ini, tekan seperti ini, kita ke menu ini, ke bagian paragraph shape ini, lalu ke tabs, lalu kita sesuaikan 13,5, pilih nomor, bukan ini, salah, ulang, kita bikin ke tabs dan kita bikin 1, enter. Oke, maka ini sudah sesuai. Ini langsung mengikuti saja di bawahnya. Nah, ini sudah sejajar. Ini sudah sejajar. Yang salah itu di sini, di bagian citasi ini. Setelah menggunakan citasi, gunakan titik, dan di sini tidak perlu menggunakan titik. Ini kita hapus dulu, naikkan ke atas, ketik enter. Nah, seharusnya satu paragraf itu menggunakan 1 sampai 7 kalimat. Ini baru 1, 2, 3, 4. Jadi belum efektif. Kalimat itu yaitu dari huruf awal sampai ke titik lagi. Ke huruf awal sampai ke titik. Jadi baru 1, 2, 3, 4. Yang efektif itu 7, makanya kita naikkan ini. 4, 5, 6, 7. Oke, dari sini kita ketik enter. Nah, untuk awal kalimat kita ketik tabs. Oke, kita hitung lagi. 1, 2. Ini salah, kita hapus titiknya. Yang benar itu menggunakan titiknya di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita tekan tabs. Oke, ini kita naikkan ke atas. Ini sepertinya udah. Lalu kita coba hidupkan ini, kita naikkan ke atas rumusan masalahnya, lalu coba Ctrl A secara bersamaan, lalu kita bikin hurufnya hitam semua. Oke, untuk heading 1 kita bold, lalu seperti biasa kita sesuaikan hurufnya. Oke, ini sudah. Di sini tidak usah menggunakan spasi. Ini kita bold. Cara membold yang benar itu bisa menggunakan ini, dan tipsnya yang pertama itu kontrol dan huruf B secara bersamaan. Nah, gampang. Kita sesuaikan lagi. Ini kita kontrol B. Kontrol B bersamaan. Biasanya yang bagus itu seperti ini.
Jadi dia ada prolog setelah subbab. Jadi ini yang benar itu manfaat dilakukannya praktikum acara 2 ialah ingin membuat seperti ini. Tips yang itu tekan kursor lalu tahan. Oke, yang benar itu seperti ini. Lalu kita bikin bab 2 ini di halaman selanjutnya. Bab 2 ini kita benerin dulu. Nah, ini kita naikkan lagi seperti bab 1 tadi, kita buat di tengah. Lalu tekan shift dan enter secara bersamaan. Oke. Nah, ini masih ada spasi, kita naikkan. Lalu ini sudah sesuai, kita hapus saja titik ini. Kalau ada dot atau titik di sini itu menandakan ada spasi. Nah, ini menggunakan 3 spasi, bakal kelihatan kalau menggunakan site ini. Yang pertama kita lakukan tab saja. Lalu kalau masih seperti ini kita lakukan seperti tadi, kita ke menu paragraf ini, ke menu tabs, lalu bikin ukurannya 1. Oke, clear. Yang kedua tabs lagi, masih menggunakan sama, ke paragraf, tabs 1. Oke, ini juga masih kelihatan ada 2 spasi, ke menu tabs 1. Oke, tab ini kepanjangan. Nah, boleh kita masukkan dulu. Nah, ini masih salah, dia menggunakan titik di sini, harusnya ini koma saja. Oke, nanti disesuaikan yang ini, bagian ini. Nah, bisa kita tekan lagi bagian sini, kita tekan sampai ke bawah. Oke, lakukan hal yang sama. Kita buat kita naikkan, shift dan enter. Oke, ini seperti biasa, bold, CTRL-B, CTRL-B. Nah, ini belum sesuai, kita hapus. Ini CTRL-B. Ini juga CTRL-B. Ini kita lihat pasti ada spasi. Nah, ini masih ada spasi, kita hilangkan saja. Nah, ini belum beraturan ya guys. Berikut, jika menggunakan ini untuk menyatakan ada variabel lain atau pilihan lain, kita menggunakan titik 2. Ini sepertinya sedikit kesalahan, kita enter saja. Bab 4 kita enter sampai ke halaman baru. Oke, kita buat dia seperti biasa. Kita naikkan ke atas,
lalu bikin data tengah, tekan Ctrl F. Ini hurufnya masih 12. Oke. Ini Ctrl B. Nah, gambar ini yang kita gunakan, nanti deh, ini rapikan dulu. Gambarnya saya tidak tahu formatnya, jadi kita bold saja dulu ini. Ini berikut merupakan perubahan sifat. Tidak tahu lah. Kita bikin ke bawah. Lakukan hal yang sama. Lalu naikkan sampai ke atas, shift dan enter. Oke, lalu kita bold, Ctrl B, Ctrl B. Saran itu tidak bisa hanya satu kalimat seperti ini. Bisa digunakan biasanya per poin, yaitu saran untuk praktikan, laboran, atau saran praktikum eksperimen-eksperimen lainnya. Untuk daftar isi kita bikin di tengah. Oke, kita bikin di tengah dan 14. Oke. Terus hal yang selanjutnya harus dibuat itu di hasil ini kan ada tabel. Jadi untuk membuat daftar tabel nanti di sini kita harus membuat insert caption di bagian tabel. Jadi akan bisa secara otomatis. Yang pertama itu kita ke bagian reference, yang kedua insert caption. Nah, jika insert caption di sini ada pilihan-pilihannya kalau kita ingin membuat gambar atau tabel. Kebetulan ini sudah ada tabel, kita bisa menggunakan tabel ini. Langsung oke. Tapi kalau di laptopnya belum ada tabel seperti ini, bisa dilakukan new tabel. Lalu klik di sini tabel, lalu tekan oke. Maka di sini akan muncul tabel. Oke. Lalu kita bold semuanya, kayak kita pilih semuanya. Lalu kita matikan italiknya. Cara mematikan italik yang gampang itu menggunakan Ctrl I. Cara bersamaan, Times New Roman, ukurannya 12 di tengah. Oke. Biasanya di sini ada juga prolognya, hasil praktikum yang diperoleh atau apapun lah itu. Kita bisa bikin ini. Oke. Jika sudah, biasanya kalau gambar itu bisa di-insert seperti biasa, tinggal lakukan aja bagian reference, insert caption. Jika belum ada, kita bisa new label, terus gambar. Tapi saya sudah mencoba di dalam tabel itu biasanya tidak bisa insert gambar atau insert apapun itu. Jadi kita ke bagian daftar isi dulu. Nah, daftar isi itu tipsnya untuk membuat daftar isi itu kita kursornya di bagian pinggir dulu, langsung enter. Nah, di sini kita bikin Times New Roman 12, lalu kita ke bagian reference, lalu ke table of contents. Di table of contents ada beberapa pilihan daftar isi. Yang kita pilih itu biasanya saya
daftar isi 2. Oke, langsung tekan saja akan muncul seperti ini. Oke, dapat dihapus bagian ini, langsung di bold saja. Oke, kita ke menu home, lalu tekan Times New Roman 12, lalu sesuaikan sesuai format, justify itu before afternya 0 semua. Oke, nah ini daftar isi harusnya ini tidak bold, jadi kita akan ubah tekan saja Ctrl B 2 kali, maka ini tidak akan. Oke, nah selanjutnya kita hidupkan ini untuk melihat spasi yang tidak digunakan. Tekan hapus delete aja, delete, lalu kita matikan. Nah, kalau daftar tabel yang sudah di-insert menggunakan referensi itu tadi, bisa langsung otomatis dibuat daftar seperti daftar isi tadi. Tapi kalau tidak, harus manual. Nah, kebetulan daftar tabelnya bisa menggunakan insert caption, makanya kita bisa menggunakan table of figure ini. Jadi, untuk membuat daftar tabel yang gampang itu, kita langsung ke menu insert table of figures di bagian reference. Lalu kita ketik tabel, langsung oke. Nah, ini akan otomatis terisi. Kita bold, kita sesuaikan hurufnya, Times Roman, justify. Oke. Oke. Nah, tetapi kan di daftar kabel kita tidak bisa tadi. Jadi, kita harus buat secara manual, yang mana saya sudah ada yang itu. Oke. Di daftar gambar ini kalau ingin membuat secara manual, kita bikin saja contohnya gambar 1, nanti disesuaikan sama gambar yang ini 1 itu tabel hasil lab, atau 2 ini gambar bumi. Oke, cara membuat daftar gambar manual itu klik aja semua, kita sesuaikan dulu hurufnya. Oke. Nah, cara membuat titik-titiknya itu kita langsung saja tekan di bagian kursor paling pinggir, kita ke menu paragraf yang di sini, ke menu tabs. Kita kalau tadi bagian awal pembuka itu menggunakan 1, untuk ini kita menggunakan 13,5, dan di bagian letter ini kita berikan 2, lalu klik OK, lalu tab. Nah, langsung bikin nomor halamannya contohnya 6. Nah, di bagian bumi juga sama, kita ke bagian paragraf, ke bagian tabs 13,5, di letter 2 klik OK, lalu klik di bagian keyboard bagian kiri tab, lalu 6. Oke, ini akan berurut ke bawah seperti itu. Kita hidupkan dulu ini. Nah, lalu
Jika sudah begitu, daftar isi sudah, daftar tabel sudah, daftar gambar sudah, kita sesuaikan membuat halaman. Cara membuat halaman itu di bagian pinggir sini kita tekan 2 kali. Nah, sampai ketemu ada footer header seperti ini. Lalu kita ke di bagian ini akan langsung muncul page number. Kita pilih bottom of page sesuai, kalau bottom itu bawah berarti penomorannya akan ada di bawah, bisa di sebelah kiri, bisa di tengah, bisa di sebelah kanan. Formatnya itu sebelah kanan, kita bikin sebelah kanan, maka di sini akan ada penomoran nomor 1 langsung. Nah, cover biasanya tidak ada nomornya. Jadi kita klik di sini di friend first aid page. Nah, di sini tidak akan ada lagi nomornya, tetapi di halaman kedua dan selanjutnya menggunakan sudah ada nomornya. Nah, bisa kita lakukan page number karena di bagian daftar isi dan lain-lain itu menggunakan angka Romawi. Kita ke format page number, tekan saja. Lalu di sini ada pilihan untuk nomor halaman, bisa menggunakan angka atau angka Romawi. Nah, kita karena cover itu terhitung halaman pertama, berarti ini halaman kedua. Oke. Langsung salah, page number, format ke halaman 1. Karena terhitung, oke, di sini tidak ada, di sini akan ada. Sampai yang menggunakan angka Romawi itu sampai ke daftar gambar. Ingin keluar, kita langsung tekan saja bagian. Nah, tetapi kan di bagian bab ini masih menggunakan ini. Jadi kita bisa menggunakan kursor bagian sini, bagian akhir, lalu kita ke bagian layout, ke bagian bricks, lalu next page. Oke, next page, kita hidupkan lagi height-nya. Nah, ini naikkan ke atas, ke tengah. Oke, ini akan muncul section break page, makanya di sini akan terhenti halamannya. Di sini kita bikin yang baru dengan metode yang sama, yaitu tekan bagian ini 2 kali atau lebih. Kita ke bagian page number, bottom of page, bagian nomor 3, nomor biasa. Lalu di sini kita menggunakan angka, kita page number lagi, format, kita pilih di sini menggunakan halaman angka. Oke, klik OK, lalu tekan di bagian sini. Nah, ini sudah otomatis ada halamannya. Begitu cara pembuatannya otomatis. Oke, sekian video tutorial merapikan laporan. Semoga bermanfaat. Jaya, jaya, jaya.